Ya, salam saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, bolehkah anak-anak berpartisipasi dalam perjamuan Tuhan atau yang disebut dengan Paedo Communion? Nah, pertanyaan itu harus didiskusikan sekarang, sangat penting untuk didiskusikan sekarang. Karena setahu saya sejumlah gereja mainstream di Indonesia mulai bergerak ke arah itu, memperbolehkan anak-anak menerima roti dan anggur di dalam perjamuan Tuhan. In fact, tadi pagi ada seorang anak Tuhan dari sebuah gereja mainstream di sebuah daerah yang mayoritas Kristen di Indonesia menelpon saya dan mengajukan pertanyaan itu. Rupanya itu sudah menjadi satu isu yang hangat diperbincangkan. Jadi saya pikir saya perlu membuat satu video ringkas untuk memberikan jawaban secara ringkas dengan penjelasan yang ringkas tapi signifikan. Nah, tentu saja isu ini, saudara-saudara, bisa dibahas dari aspek sejarahnya, dari aspek eksegetikalnya, dari aspek sistematika atau dogmatika atau doktrinalnya. Itu semua tidak akan saya lakukan secara detail di sini. Tapi untuk saat ini, video ini anggap saja merupakan satu panduan utama yang representatif meskipun tidak detail. Nah, sekadar untuk memberikan batasan soal konteksnya ya, diskusi ini terutama adalah diskusi intern di kalangan gereja-gereja mainstream yang menerima baptisan anak atau yang disebut dengan Paedo Baptism. Nanti Anda akan lihat di dalam presentasi ini kaitan tidak terpisahkan di dalam argumen-argumen terkait dengan isu ini. Tapi bagi Anda yang ingin tahu tentang argumen-argumen positif yang melegitimasi atau yang mendukung praktik baptisan anak, Paedo Baptism, Anda silakan tonton salah satu video saya yang ada di channel ini. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah Paedo Communion diperbolehkan? Bolehkah anak-anak menerima roti dan anggur di dalam perjamuan Tuhan? Saya menjawab tidak boleh. Tidak boleh karena teks-teks perjanjian baru mengenai perjamuan Tuhan bukan hanya teks-teks yang sifatnya naratif seperti yang ada di dalam kitab-kitab Injil. Tapi teks-teks yang sifatnya pengajaran, misalnya di dalam surat 1 Korintus, memberikan indikasi kuat bahwa partisipan, peserta, orang-orang yang menerima roti dan anggur di dalam perjamuan Tuhan adalah orang-orang yang sudah percaya. Nah, untuk kesempatan ringkas ini saya akan ajak saudara mendiskusikan dua teks. Satu dari kitab-kitab Injil dan satu dari surat-surat Paulus ya. Kita mulai dari yang pertama di dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Dikatakan lalu ia, Yesus, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, dari teks ini ada dua fitur penting yang perlu digarisbawahi yang relevan dengan isu ini. Pertama, roti dan terutama anggur itu jelas bukan merupakan konsumsi untuk anak-anak. Nah, saya tahu memang saat ini di sejumlah gereja dalam beberapa kesempatan atau dalam banyak kesempatan, orang-orang menjalankan perjamuan Tuhan itu menggantikan roti dan anggur, misalnya dengan biskuit dan juga sirup. Tapi kalau kita bicara perjamuan Tuhan dalam konteks Yudaisme abad pertama, anggur yang dibicarakan di situ di dalam ayat 18 Lukas pasal 22 dan paralelnya di dalam Injil-Injil sinoptik. Anggur yang dibicarakan di situ tidak lain adalah anggur yang mengandung alkohol. Itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Dan konsumsi ini satu kali lagi jelas tidak diperuntukkan bagi anak-anak. Dan kedua, Yesus menyatakan bahwa perjamuan Tuhan yang menggunakan roti dan anggur itu dilakukan sebagai peringatan akan Dia. Nah, peringatan di sini jangan saudara membayangkan seperti orang pergi merayakan 17 Agustus ya, merayakan memperingati hari kemerdekaan Indonesia, di mana baik tua, muda, perempuan, anak-anak, laki-laki, termasuk yang bayi-bayi pun bisa dibawa untuk terlibat di dalam perayaan itu. Tidak. Peringatan yang dimaksudkan di sini lebih dimaksudkan untuk
ditujukan kepada pribadi lepas pribadi, para partisipan, setiap orang yang terlibat di dalam perjamuan Tuhan itu melakukan itu sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita, terutama kematiannya melalui penyaliban sebagai korban tebusan bagi kita. Nah, fitur-fitur ini bukan hanya mengasumsikan para partisipan itu adalah orang-orang dengan tingkat usia yang sudah bisa mengkonsumsi minuman beralkohol, melainkan juga yang telah mencapai usia tertentu untuk menyadari akan apa yang telah Kristus lakukan. Artinya mereka yang sudah percaya dan sudah mampu untuk melakukan refleksi spiritual. Itu teks yang pertama ya. Kita pindah kepada teks yang kedua. Teks ini bukan sekadar narasi, tapi merupakan pengajaran. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 33. Teks ini bicara tentang Paulus mengoreksi kebiasaan-kebiasaan yang salah ketika jemaat di Korintus menjalankan perjamuan Tuhan. Paulus menyatakan bahwa semua yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan harus menguji dirinya, ayat 28, dan harus mengakui tubuh Tuhan, ayat 29. Nah, fitur-fitur ini satu kali lagi bukan hanya mengasumsikan usia tertentu, namun yang paling penting adalah dua fitur tadi, menguji diri, mengakui tubuh Tuhan. Itu adalah fitur-fitur yang mengasumsikan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam perjamuan Tuhan itu adalah mereka yang sudah mengaku percaya. Kenapa? Karena menguji diri dan mengakui tubuh Tuhan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah beberapa implikasi yang bisa kita tarik terimplikasi secara jelas dari kedua teks perjanjian baru itu. Kalau begitu pertanyaannya adalah apa argumen utama dari mereka yang percaya bahwa anak-anak juga boleh berpartisipasi di dalam perjamuan Tuhan? Dua argumen saja untuk kesempatan yang ringkas ini. Pertama, menurut mereka jika anak-anak dapat menerima baptisan air, makanya tadi saya katakan ini diskusi intern di kalangan mereka yang terutama menerima legitimasi dari baptisan anak ya. Jika anak-anak bisa dan dapat menerima baptisan air, maka anak-anak juga dapat dan bisa dan boleh menerima perjamuan Tuhan. Itu argumen yang pertama. Dan argumen yang kedua, latar belakang dari perjamuan Tuhan adalah Passover meal atau makan Paskah. Terutama di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang keempat, teks itu mengindikasikan bahwa anak domba Paskah itu dimakan oleh seantero keluarga. Nah, itu adalah dua argumen utama mereka. Tapi karena video ini dimaksudkan untuk seringkas mungkin, maka saya akan jawab sekaligus kedua argumen itu dengan terlebih dahulu menandaskan bahwa meskipun perjamuan Tuhan dan baptisan anak itu kategorinya di dalam teologi Protestan, itu kategorinya sama-sama sakramen. Tapi saudara harus ingat, detail-detail di dalam Alkitab mengenai kedua sakramen itu berbeda satu sama lain. Dan saya akan kasih 3 pertimbangan untuk menjawab dua keberatan itu sekaligus. Pertama, latar belakang dari baptisan anak adalah sunat di dalam perjanjian lama. Sekali lagi, saudara silakan tonton video saya tentang baptisan anak ya. Sunat di dalam perjanjian lama tidak dilakukan secara berulang setiap tahun untuk orang yang sama. Saudara bisa bayangkan kalau orang yang sama setiap tahun itu disunat berulang-ulang, itu akan jadi seperti apa. Sebaliknya, makan Paskah dilakukan secara berulang setiap tahun dan orang yang sama berpartisipasi berulang kali setiap kali perayaan Paskah. Demikian pula halnya baptisan. Baptisan itu tidak lakukan berkali-kali setiap tahun untuk orang yang sama. Tapi sebaliknya perjamuan Tuhan dilakukan secara berulang, apakah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bergantung kalender gerejawi dan peraturan gereja yang bersangkutan. Dan orang yang sama berpartisipasi setiap kali perjamuan Tuhan diadakan. Itu yang pertama. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dari detail-detail dan praktiknya antara baptisan anak
dan perjamuan Tuhan, maka tidak analogis. Kedua, seperti halnya sunat di dalam perjanjian lama, baptisan adalah tanda perjanjian. Tanda perjanjian di mana pihak yang menerimanya terhitung sebagai bagian dari umat Kavenan yang berhak menerima berkat-berkat khusus dari Kavenan. Artinya seperti halnya sunat, baptisan dimaksudkan untuk menjadi ritual awal orang itu terhisap ke dalam umat Kavenan. Nah, berbeda dengan itu, perjamuan Tuhan dimaksudkan untuk mereka yang sudah, bukan baru mau, sudah menjadi umat Kavenan. Jadi satu kali lagi, tidak analogis. Dan yang ketiga, ini menjawab khusus argumen yang kedua tadi ya. Meskipun data mengenai baptisan di dalam perjanjian baru terutama adalah baptisan bagi yang sudah percaya ya, credo baptism. Tapi sebanyak 4 kali di dalam seluruh perjanjian baru kita mendapati apa yang disebut dengan formula oikos, baptisan untuk seisi rumah atau sekeluarga. Kisah Rasul pasal 16 ayat 15 bicara tentang Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Kemudian Kisah Rasul pasal 16 ayat 32 sampai 33, kepala penjara di Filipi dan seantero rumahnya, seisi rumahnya dibaptis. Kemudian Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-8 ya, kepala sinagoge bernama Krispus dan seluruh keluarganya dibaptis. Kemudian 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-16, Stefanus dan seisi rumahnya dibaptis. Sebaliknya kita bukan hanya tidak punya data semacam itu di dalam perjanjian baru mengenai perjamuan Tuhan, melainkan semua data mengenai perjamuan Tuhan, terutama di bagian pengajaran, didaktika, teaching, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 33 yang tadi sudah saya kemukakan. Pengajaran Paulus bukan hanya mengasumsikan bahwa para partisipan perjamuan Tuhan itu sudah mencapai usia tertentu, tapi yang paling fundamental dan yang paling penting adalah para partisipan itu harus sudah bisa menguji diri, melakukan refleksi spiritual dan mengakui tubuh Tuhan. Fitur-fitur itu hanya masuk akal ditafsirkan kalau para partisipannya, mereka yang menerima perjamuan Tuhan, makan roti itu dan minum anggur itu adalah orang-orang yang sudah percaya. Jadi apakah anak-anak boleh terlibat di dalam perjamuan Tuhan atau yang disebut dengan Paedo Communion? Saya satu kali lagi dengan tegas menjawab, tidak boleh.